Selamat sore rekan-rekan media dan warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020, sebagaimana biasa kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelum kami menyampaikan perkembangan kasus COVID, kami akan menyampaikan beberapa hal penting yang ini selalu kami sampaikan dan ini harus kita pahami bersama agar tidak terjadi salah penafsiran atau salah dalam arti bertindak, dalam arti mengambil sikap. Pertama, kami mengingatkan bahwa hidup normal baru atau new normal life itu artinya kita bukan hidup normal sebagaimana biasa sebelum adanya COVID. Namun kita beraktivitas normal sebagaimana biasa tapi dengan kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru tersebut yaitu kita menerapkan protokol kesehatan dalam setiap bidang pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas sehari-hari kita, terutama pada saat kita mulai dari keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah, harus tetap memakai masker, harus tetap selalu mencuci tangan, terutama pada saat kita setelah kita berada di tempat-tempat umum, seperti misalnya menggunakan fasilitas umum, menggunakan WC umum misalnya. Kita pergi ke mall, pegang tangga, tangga naik itu, pegangan tangga. Nah, benda-benda tersebut salah satu contoh tempat sumber penularan bersama apabila benda tersebut sebelumnya digunakan oleh orang yang sudah mengandung virus. Sehingga di tangan orang tersebut misalnya menempel virus, kemudian dia memegang pegangan tangga, dia pegang pintu kamar mandi misalnya, dia pegang keran shower untuk di WC. Nah, itu tempat kontak-kontak bersama. Oleh karena itu setelah menggunakan fasilitas itu, kami himbau untuk selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Kenapa harus menggunakan sabun? Karena salah satu dari sifat virus ini tidak tahan terhadap deterjen. Maka itu menggunakan sabun penting, tidak hanya dengan air. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak penting karena kita tahu penularan virus ini dia sangat cepat sekali pada saat kita berada dengan orang dalam jarak yang kurang dari 1 meter. Oleh karena itu, jaga jarak merupakan kunci yang sangat penting untuk mencegah penularan penyakit ini. Jadi sekali lagi kami himbau bahwa penyakit COVID-19 ini belum berhenti penularannya di provinsi kita Sumatera Selatan ini. Oleh karena itu jangan menganggap enteng, jangan menganggap ini suatu yang biasa, jangan berpikir bahwa kita hidup normal baru itu seperti sebelum adanya pandemi, tapi kita berpikir bahwa normal baru itu melaksanakan aktivitas sehingga kita bisa mendapatkan suatu penghasilan dan kita tidak tertular oleh COVID. Jadi prinsipnya hidup produktif, aman COVID. Jadi kita bisa menghasilkan tetapi tidak tertular oleh COVID. Oleh karena itu dalam setiap aktivitas kita
patuhilah protokol kesehatan yang saya sebutkan tadi. Karena kunci penularan penyakit menular adalah masyarakat. Seberapa banyak rumah sakit yang kita siapkan, kalau kita tidak mencegah masyarakat yang sehat menjadi sakit, maka rumah sakit tidak akan mampu menampung jumlah pasien-pasien baru. Oleh karena itu, fokus kita adalah menjaga masyarakat yang sehat agar tetap sehat. Mencegah masyarakat yang mengandung virus atau kita yang mengandung virus tidak menularkan kepada orang lain, sehingga penyakit ini terhenti. Oleh karena itu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, jadikanlah perilaku baru. Sesungguhnya memakai masker, mencuci tangan ini sesuatu yang agak sulit dilakukan. Karena kebiasaan kita sebelumnya tidak demikian. Tapi percayalah, dengan komitmen, dengan disiplin yang tinggi, bahwa jalan yang satu-satunya yang terbaik saat ini adalah melaksanakan protokol kesehatan. Karena vaksin belum ditemukan, obat saat ini tidak ada. Oleh karena itu jalan yang terbaik adalah mematuhi protokol itu. Untuk itu, mari kita dengan komitmen, dengan tekad yang kuat, kita bersatu padu. Siapa lagi yang harus menolong kita kalau kita tidak mulai dari kita sendiri? Kita bantu diri kita, dengan demikian kita membantu keluarga kita membantu masyarakat kita, dan kita membantu negara kita. Maka itu, mari jaga kesehatan, kesehatan dimulai dari kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah total sampai hari ini berjumlah 8.742 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 7.098 orang. Dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.644 orang. Yang kedua yaitu PDP, jumlah total sampai hari ini berjumlah 1.029 orang. Dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 702 orang. Masih dalam proses pengawasan sebanyak 327 orang. Yang ketiga yaitu kasus konfirmasi positif. Pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 36 orang. Dengan rincian Palembang 27 orang, Banyuasin 5 orang, Musi Banyuasin 2 orang, Lubuk Linggau 1 orang, dan Oki 1 orang. Kemudian yang sembuh pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan 25 orang. Yang berasal dari Palembang 23 orang, Banyuasin 1 orang, dan Musi Banyuasin 1 orang. Sehingga sampai hari ini total yang sembuh sebanyak 1.113 orang. Kemudian yang terakhir yaitu penambahan meninggal pada hari ini berjumlah 3 orang, semua berasal dari kota Palembang, sehingga total yang meninggal untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 104 orang. Dan kesimpulan pada hari ini total kasus positif di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 2.156 orang. Dan telah selesai sebanyak 1.217 orang. Dan masih aktif atau masih dalam proses perawatan, masih dalam proses isolasi,
masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium 2 kali negatif sebanyak 939 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan sebelum kami mengumumkan tadi menjadi perhatian kita bersama, menjadi komitmen kita bersama demi berhentinya, demi memutus rantai penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Ayo kita mulai, siapa lagi yang membantu kita kalau tidak dari kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal COVID. Nah, ini sebenarnya penanganan COVID ini tidak hanya melibatkan dari level provinsi, kabupaten, kecamatan, tapi yang paling baik adalah melibatkan sampai level yang paling kecil, yaitu kalau bisa di tingkat RT, tingkat RT RW. Jadi dengan adanya kampung tangkal COVID ini suatu yang bagus dengan unit gugus tugas yang kecil di masyarakat sehingga beban kerja kita bisa berbagi di masyarakat. Dipastikan kampung tangkal COVID ini kalau berjalan dengan efektif, terorganisir dengan baik, maka pencegahan terhadap COVID kita kami yakin akan lebih baik lagi dibandingkan kita kalau hanya membuat tugas sampai gugus tugas sampai tingkat kecamatan. Sehingga dengan adanya kampung tangkal COVID ini untuk mengawasi kasus-kasus yang positif atau orang-orang yang ada kaitannya dengan COVID akan lebih baik lagi. Ada lagi? Baik, dari Simbur Sumatera. Untuk penemuan vaksin COVID itu tidak mudah. Tidak semua negara sanggup, apalagi kita Sumsel selevel provinsi. Jadi kita tunggu saja, kalau kita Indonesia itu ada namanya pembuat vaksin itu Bio Farma. Kemungkinan kita orang-orang itu sudah bekerja, namun untuk mempublish suatu vaksin itu tidak mudah. Butuh kajian-kajian baik secara klinis maupun kajian yang lain. Sehingga vaksin itu betul-betul digunakan aman dan efektif. Jadi untuk konsep menjadi suatu vaksin itu tidak hanya dia bisa mencegah, tapi konsepnya digunakan aman, tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya, dan efektif bisa mencegah penularan COVID. Tidak ada lagi. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon untuk kerjasamanya, biar kita Provinsi Sumatera Selatan dapat menghentikan penularan COVID ini dengan cepat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.